Oke, jadi kita akan ke selalu tab-nya terlebih dahulu. Untuk selalu tab jaringan komputer, di sini terdapat 3 ruangan, di mana ada lab 3, lab 2, dan ruang LC. Kemudian di belakang lab 3 terdapat sebuah ruang untuk server. Dimana untuk lab 3 itu total komputer sebanyak 50 buah, dan untuk lab 2 sebanyak 35 buah, untuk ruang LC sebanyak 30 buah. Kemudian ketiga ruangan ini saling terhubung satu sama lain walau berbeda jaringan. Karena saya menggunakan ganjil, jadi sini saya akan menggunakan routing statik. Baik, untuk topologinya seperti ini, mungkin gambarannya kurang lebihnya. Kita akan coba di Kisco-nya. Kita akan coba konfigurasi di Kisco-nya. Oke, tunggu Kisco. Sip. Jadi untuk topologi itu kita perlu 3 router secara keseluruhannya. Kita akan menggunakan PT router MPT banyak 3 buah. Kemudian switch sebanyak berapa ya? Intinya switch kita akan tambahkan. Sini ada 2. Oke, switchnya sebanyak 6 buah. Nanti bisa aja switchnya ditambahkan kalau kurang untuk topologinya. Kemudian kita tambahkan akses pointnya sebanyak 2 buah. Akses point sebanyak 2, 1 dan 2. Kemudian yang terakhir kita tambahkan servernya. Oke, kemudian kita pada routernya kita tambahkan portnya. Untuk port CFO nya sebanyak 3 buah. Kemudian di sini sebanyak 3 buah juga. Kemudian yang di terakhir itu sebanyak 2 buah. Oke. Nah, karena mungkin topologinya ini bakal banyak nanti, jadi kita akan konfigurasi terlebih dahulu hal dasar-dasarnya di sini. Yang kemudian nanti topologinya itu bisa kita sesuaikan di akhiran. Yang pertama kita akan konfigurasi di sini dengan menyambungkan kabel terlebih dahulu pada port 4, kemudian switch 1 dan 2. Kita untuk switch sama switch kita mau menggunakan kabel cross. Saya lupa. Oke, kita ulang. Untuk switch sama switch menggunakan kabel cross. Kemudian kita akan fokus ke sini terlebih dahulu. Konfigurasi VLAN pada lab 3. Di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk IP address yang akan digunakan. Untuk DNS di sini kita menggunakan 192.168.1.2. Kemudian untuk API depan kita menggunakan 192.168.1.1. Kemudian untuk API belakang 192.168.20.1. Untuk di atas tadi kita menggunakan 10.1. Oke, untuk sekarang kita kayak gini dulu. Kemudian kita ke switchnya, ke CLI. Di sini kita tambahkan atau kita ubah dulu VLAN name-nya, konfigurasi terminal. Kemudian kita ke VLAN 10, kita ubah namanya jadi lab 3 depan.
kemudian kita exit ke VLAN 20, dan kita ubah jadi LED 3 belakang. Oke, sudah. Kemudian kita ganti untuk switch portnya jadi mode akses dengan cara INT FA 0. Untuk range-nya kita sini 1 sampai 23 karena 24 itu nanti akan terang. INT range 1 2 3. Kemudian kita tulis sini switch port mode akses. Oke, sudah. Konfigurasi terminal. Kemudian kita akan atur untuk switch port ke masing-masing sekatnya. Untuk INTFA 01 itu mengarah ke depan, untuk INTFA 02 itu mengarah ke belakang. INTFA 01 kemudian di sini kita masuk switch port akses VLAN 10 switch port PH. Oke, kemudian yang dua FA2 switch port akses VLAN 20 sip. Kemudian kita ke INTFA 024, kita ubah mode ini jadi mode terang switch port mode terang. Exit. Kemudian kita bisa cek dulu apakah udah benar aksesnya udah 24-nya terang. Oke, kemudian kita masuk ke konfigurasi dari routernya kayak kemudian ke CLI, kemudian no, enter, enable, konfigurasi terminal INTFA 0, kita masukkan dan no SH, kemudian kita masuk lagi INTFA 0 titik 10 encapsulation dot 1Q 10 IP address 192.168.10.255.255.255.254. Ini kita exit, kemudian INTFA 20 encapsulation dot 20 IP addressnya kita tambahkan 21. Exit. Oke, untuk situs sudah berhasil. Kemudian kita akan nyambungkannya ke servernya. Pertama sini kita sambungkan untuk portnya, kabelnya. Kita atur servernya, masuk desktop, IP configuration 192.168.1.2.252. Default gateway-nya kita pakai 1. Oke, untuk servisnya nanti saja. Di sini dulu kita masuk ke INTFA, masuk ke router sini 10 S. Kita masukkan IP addressnya 192.168.1.255.255.255.255.252 no SH. Dan kita exit. Oke, udah hijau. Switch
Oke, hijau. Kemudian di sini kita akan tambahkan untuk pembagian IP DHCP untuk 10.1 dan 10.2. Di sini kita ubah aja namanya jadi lab 3 depan, port gateway nya 10.1 dan R nya ini 10. Kemudian kita mulai startnya dari 1 2 4. Kemudian untuk soal itu, karena untuk sekat depan itu sebanyak 25 buah komputer, jadi di sini kita tambahkan 25. Kemudian ADD, jangan lupa service-nya kita on-kan, set. Kemudian kita lab 3 belakang pula. Sekarang kita ubah nih 20 untuk subnetnya sama. Oke, kita tambahkan. Kemudian DNS mungkin kita aktifkan. Kita isi sesuai soal, dimana di sini soal meminta untuk web itu lab.ilkom.com, tambahkan IP-nya. Ya udah, selanjutnya kita ke routernya, kemudian kita masuk ke port ini NTFA 0,0 atau 0.10. IP per address 192.168.1.2. exit. Selanjutnya yang 20 nya tambahkan IP address juga, exit. Untuk uji coba kita akan coba menggunakan satu komputer terlebih dahulu. Di sini kita hubungkan kabelnya. Kita percepat. Oke, kita coba. Oke, tunggu saja, ini masih proses. Nah, untuk 10 udah berhasil, kemudian kita coba sini lagi. Nah, 20 juga berhasil. Jadi untuk konfigurasi VLAN di lab 3 udah berhasil. Kita akan masuk konfigurasi untuk ke lab 2 dan ke ruang LC dengan routing statik. Jadi dari router kita tambahkan, kita hubungkan kabelnya. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke, kita hubungkan dulu ini ke belakang switchnya, kemudian ini ke switch. Kita berikan terlebih dahulu mungkin untuk mempermudah IP address dari setiap ruangan. Untuk ruang sini kita akan menggunakan 192.168.30.1. kemudian untuk ini 192.168.40.1. ini 168. Kemudian untuk penghubung jaringannya nanti kabelnya 192.168.2.1 dan 192.168.2.2. kabel di sini nanti penghubungnya. Kemudian yang di bawah ini kita memakai 3.1 dan 3.2. Oke, kita setting dulu pada router yang pertama tuh.
masuk ke INTFA 20, kemudian kita tambahkan IP address-nya 192.168.2.1.255.255.255.255.252. Kemudian kita no SH untuk menyalakannya. Oke, kemudian kita IP root kan, exit dulu IP root untuk mengakses ke sini. Di sini kita maka IP rootnya akan seperti ini, 192.168.30.255.255.255. 30 kita maka 192, kemudian kita IP tujuan routernya 192.168.2.2. kemudian 40 kita ubah sini 40 92 192 168 222. Oke, udah. Kemudian untuk router kedua kita konfigurasi enable konfigurasi terminal INTFA 00, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.255.255.252 192.168 enggak bisa kayak 252. Kemudian no SH kita masuk ke 1 ulang INTFA 10, kemudian kita tambahkan IP address-nya 192.168.3.1.255.255.255.255.252. Enter no SH. Kemudian kita ke yang terakhir di sini yaitu INTFA 2/0. IP address-nya kita tambahkan 192.168.30.1.255.255.255.192 no SH. Kemudian kita bisa mengatur IP root-nya, IP root 192.168.1.0.255.255.255.255.252. Di sini kita tambahkan 92.168.2.1 kemudian sini 10 kita ubah jadi 224 sesuai dengan topologi 20. Oke, kemudian IP root yang ke ruang LC 192.168.40.255.255.255.192 kemudian 192.168.3.2. Enter. Exit. Oke, untuk konfigurasi sudah. Kemudian kita masuk ke router terakhir. Nah, enter enable konfigurasi terminal INTFA mengarah ke 0.0 IP address 192.168.3.2.255.255.255.255.252 no SH. Kemudian INTFA 10 IP address 192.168.40.1.255.255.255.255.192 enter no SH. Kemudian exit, kita atur IP root-nya 192.168
1.0.255.255.255.252. Kemudian IP tujuannya 168.3.1. IP root selanjutnya 10. Kemudian kita ubah subnetnya jadi 224.20. Kemudian kita tambahkan yang terakhir 30 dengan subnet mask 192. Exit. Coba kita lihat untuk kabelnya udah hijau. Kemudian kita akan ke server untuk menambahkan IP buat DHCP di ruang di lab 2 dan di learning center. Di sini kita lab 2 itu menggunakan 30 dan 30 untuk maksimum usernya 35 192. Oke, kita tambahkan sini learning center. Oke, kita pakai 40. Kemudian banyaknya sebanyak 40, sebanyak 32. Kita add, kemudian kita sudah. Sekarang kita kembali ke routernya. Kita bisa mengatur dulu pada akses pointnya. Untuk akses point pada lab 2 itu menggunakan lab 2 dengan wifi lab ilkom. Kita ubah jadi lab ilkom dengan soal lab ilkom. Oke, kemudian di sini kita ubah jadi learning center. Untuk passwordnya kita bermudahkan tidak usah berpassword ya. Jadi kita akan coba testing dengan komputer nantinya. Saya akan terlebih dahulu. Jadi untuk access pointnya udah, kemudian kita ke router sini, kita tambahkan IP helpernya. Jadi enter A masuk ke arah dari IP bawahnya, arah ke sini kita pakai 20. Kita tulis IP helper address 192.168.1.2. Kemudian yang sebelahnya konfigurasi terminal intf A10 IP address 19 IP helper, maksud saya helper address 192.168.1.2. Sudah. Sekarang kita konekkan dengan menggunakan DHCP. Kita ganti dulu portnya jadi port wireless, kemudian desktop. Kita tunggu saja. Oke, PC wireless koneksi, refresh. Sini kita cari learning center. Oke, sudah. Kita tunggu saja untuk DHCP nya karena biasanya proses lebih dulu. Kemudian sini kita ganti IP configuration, bukan wireless belum nyambung, kita wireless dulu. Kita cari lab ilkom.
Kita cek sini sudah tersambungkah. Request IP DHCP kayak sudah 42. Dan sini kita lihat 32. Oke. Untuk ini sudah. Untuk DHCP sudah berhasil untuk pembagian IP. Kemudian kita bisa lakukan setting untuk DNS-nya. HTTP di sini kita import share download 5 com. Oke, kemudian kita ubah, kita cari untuk HTML, TRAC, TRAV, styles CSS, kita save, kita hapus, kita save, kemudian kita tambahkan file baru dengan nama styles CSS. Kita copy, kita save. Oke, sekarang kita akan coba koneksi dari sini. Kita coba untuk mengakses lab ilkom. Kita bisa websitenya, kita tunggu lab ilkom. Mana sih? Lab ilkom spasi. Oke, labilkom.com. Kita salin saja untuk nanti. Kita tunggu. Nah, udah bisa. Oke, sudah berhasil. Kemudian sini kita coba tunggu. Nah, berhasil juga. Oke, sekarang kita akan membuat ini agar seperti ini. Jadi akan kita sesuaikan banyaknya komputer dan PC yang ada di ruangan. Namanya no, salah. Oke, gini aja sih. Kita pindah ke kanan yang tengah. Kita tambahkan device-nya sesuai dengan topologi. Sini server, sini dan ubah. Kita tinggal sesuaikan topologinya. Ini saja 3. Ini ada 5 buah, nanti kita tambahkan sebanyak 5. Kita copy aja. Kita petaskan lagi. Ini buang saja, kita taruh sini. Ini kita copy saja dari banyak dari
sudah. Ya susun aja itu. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Turun ke bawah lagi. Tidak. Bawahkan lagi ya bisa, biar bisa ini 5. 2 3 4 5. Kemudian ada 3. Oke, sebelahnya lagi. Kemudian ada 2 sebelah kanan. Oke. Ini bisa kita mundur dikit sini. Ini bisa kita dekatkan. Oke, ini untuk ruang kita hapus saja. Jelek banget, sembah gue. Oke. Untuk switch ini nanti saya mungkin yang kita perlukan. Channel ini sih kita coba int arrange A0 2 udah dipakai, jadi 3 sampai 23 switch for access. Pilihan 10 tepung. Oke, kita oke, sudah. Ini nanti kita hapus saja. Kalau kurang saja kita tambahkan sedikit, kemudian yang bawahnya pulang. Saya cek lagi, sini ada 9 7, pertama ada 7 baris, ada 7. Ini kita menggerakkan lagi yang lainnya. Oke, kita menggerakkan ini naik dan di atas. Ini switch kedua, 1 2 3 4
5, 6, 7. Kemudian ada 5, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 9 atau 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Bisa kita kopikan dulu. Untuk uang server kita mundurkan, kita ubah saja. Ini kita mundurkan key, kita taruh sini dah biar sekalian. Kemudian di sini oke, dan di sini ada sekat bisa. Sip, bentar. Tadi 8 kita rapatkan. Oke, sudah. Sekarang kita akan kabeli dengan kabel otomatis saja untuk ruang kenapa itu ada pagerangan, jadi tidak bisa connect ke port yang ada. Bisa loh, anehnya bisa tuh. Podcast ya itu tadi. Banyak loh kabelnya. Udah kelihatan.
isinya gak kelihatan yang satunya. Ketutup tulisan saking banyak. Mungkin kita tinggalkan saja sih, udah kelihatan. Oke, lanjut. Sini seberapa pik nih? Satu pok lagi jadi kita lihat berapa pok lagi ya. Oke, mungkin karena habis poknya. Oke, habis. Jadi mungkin untuk kabel sini tadi kita hapus saja, kita tambahkan switch baru banyak untuk nambah jaringan yang kurang. PTM peti banyak 1, 2, 3, 4 buah dan 5. 2, 3, 4, 5. Kita lanjut untuk pengkabelan yang sangat ribet ini. Oke, kemudian untuk yang sekat di bawahnya lagi kita tambahkan kabel. Kita lihat dulu kabel sisa 2, 3. Berarti 2 lagi 1 dan 2. Kita tambahkan lagi switch untuk mengangkat kekurangan. Kita tambah sini saja 3 volt karena kurangnya 2, jadi kita tambahkan 3. Tesla nah salah. Oke, kita ke ruangan untuk lab 3 udah. Kita kotaki biar kelihatan ruangan 3. Dan di bawahnya ini ruang server, kemudian di tengahnya ada sekat. Seperti ini. Yuk
miring sekatnya enggak sih? Gua ada. Oh, oke. Mungkin seperti itu. Oke, kita cek saja dulu untuk DNS-nya apakah berhasil. Ini dapat 2015. Oke, berhasil. Oke, kita cek DNS-nya 20 bisa berhasil mendapatkan DNS. Cek lebaran dah. Kecil aja dulu. Nya kita kecilin lagi. Kita pindah. Doni. Nice. Jangan. Kita rapikan lagi dikit. Oke, kita lanjut ke lab 2. Wah, yang lumayan banyak juga sih. Kita copy dari sini aja. Lab 2 itu perlu 35 komputer. Jadi kita akan copy sebanyak 34 komputer. Kita susun berjanjar, 4 berpencar. Dua gambar di 5. Ada maksnya, seharusnya enggak sih. Ada yang nggak mau ya. Kenapa enggak ada? Kita cek deh. Desktop, PC wirelessnya, koneksi, terus. Oke, kita cek udah. Kode jadi ini 4 cancel. Browse-nya nggak aktif. Oke, sudah. Ini enggak aktif juga. Kita cek lagi.
Oke, udah. Sekarang ini pulang, kita harusnya oke, udah 5 sebelahnya kita susun lagi biar rapi. 4, ini depan 1. Oke. Terus ini lagi. Nggak usah di sini sih, putar di lab nanti. Damn. Oke, ini untuk ruang lab 2 kita cekah. Untuk jaringannya kita cek dapat ya HCP nya. Oke, 35. Kita cek lagi yang paling depan, desktop di HCP. Oke, 33. Sini 3019. Sini kita cek lagi. Oke, sini kita cek. 3033. Sini kita cek 3031. Sini 3322. Sini kita cek 3035. Tapi ini kenapa? Oh, mungkin kekurangan sih di aturan di sini tadi. Oke, nggak apa-apa. Tinggal yang bisa aja dah. Terserbu jalan di dunia. Kayak kurang dah. Itu 2345, 2456. Kita tambahkan dah. Des ceknya tab 2 kita ubah jadi 36. Mungkin kan itu kurang. Ini tadi tes karena lebihan muatan pilih dengar lainnya mau loh, terserah sambung kamu. Cek
so udah sih, lainnya mau lo, nah nggak mau. Ini 30 dapat paling tinggi apa sini 18 plus 21 23 27 31 30, ini 33, terus ini ada 34 uang 30 17 kurang 2 dah, kita tambah 3 juta, save kita tes lagi. Apa nih jadi nggak dapat ya CV nya. Apa yang lainnya bisa loh, why mungkin bisa nih 37. Kita nunggu lagi ya, jangan nunggu dulu, cepat saja. Ya, kita coba lagi tadi 30 udah nikah 30 juga ini 30. Oke, apa tadi udah terasa 10 10 sini pun. Oke, 30 21 berarti udah dapat aja. Oke, pembatasannya dah, nah udah. Oke, udah pembatasannya yang kurang kayaknya. Oke, untuk lap 2 seperti ini kita buat kotaknya untuk menandakan lap 2. Sini pun kita taruh ini. Kemudian kita akan ke learning center ya, kita copy aja ininya. Sekarang kita bagi 25 aja dah. Oke, kita save. Kemudian learning center sebanyak 30 buah, jadi kita perlu 29. Oke, kita susun pun 22 sebanyak 5 buah ke bawah. Oke, 5 deh. Sini udah. Memudahkan ya kan. Kurang satu saja.
lampu. Enggak deh. Oke, tidak sebelah lagi. Kurang satu ternyata. Rapikan dulu dah. Oke. Yang terakhir. Sip. Kita geser dikit lah. Kekurangan ini apa dari sini. Kemudian kita kotaki untuk menandakan kalau ini alignment center. Ini bisa kita geser di sini. Oke, semua udah hubung seperti ini. Ini rencana. Oke, udah kita namain aja ruangannya tuh. Ini udah term center. Ini lab 2. Di sini kita lab 3. Ininya lab 3. Ini hubungan kabel term center. Oke, topologinya kurang lebih seperti ini. Dapat dilihat. Ini bisa kita geser lagi ke atas dikit. Ini kan. Oke. Dapat lihat untuk topologinya seperti ini. Udah sama dengan komputer sebanyak 30 buah. Kemudian di sini sebanyak 35 buah. Kemudian di atas ini sebanyak 50 buah dengan total, dimana untuk sekat depan itu 25 komputer dan sekat belakang itu 25 komputer. Kita akan melakukan tes kemudian
kita akan melakukan pengujian. Oke, untuk ping mungkin karena lama kita akan memakai spasian ini antar cepat. Tunggu. Banyak banget sih. Oke, sukses. Dan kita coba untuk berbeda ruangan. Sukses. Dari sini ke sini sukses. Kita coba akses untuk lab ilkom dari ruangan LC atau Learning Center. Not responding dong. Kita tunggu. Kita kopikan, kita tulis lab ilkom.com. Kita tunggu. Nah, udah mau untuk isi 3 dari ruang 3 ke ruang Learning Center. Kita coba dari ruang atau lab 2 dengan sembarang komputer. Bocor. Tunggu saja. Oke, sudah. Kita tulis lab ilkom.com. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, jaringan. Data. Baik banget. Ya ampun. Melihat. Mungkin dari pantang aja dah. Data configuration-nya, DSX-nya dapat. Kemudian kita ke web browser-nya. Jangan not responding. Come on. Not responding. Karena banget, ya ampun. Ini terakhir sih mentes sih web browser-nya. Karena itu lag banget. Kita tes ilkom.com. Kita tunggu. Nah, mau udah lag banget coy. Oke, mau ya kan. Oke. Untuk sangatlah soft cinema aja. Oke. Jadi setelah kita lakukan percobaan untuk mengakses web browsernya dari ruang Learning Center dan ruang 2 itu bisa untuk mengakses ke website yang ada di server PT di sini. Hasilnya sebagai berikut. Dapat dilihat
Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan mungkin misalnya ada kata-kata kasar yang keluar karena topologinya ini emang rada sangat sangat seni, jadi mungkin mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.